Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saka Maiden Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kali ini kita masih membahas tentang Injil Barnabas, terjemah Injil Barnabas, yaitu sebuah Injil yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun kita akan bacakan dari bab pertama. Ini dia bab pertama. Oke, kita mulai. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan bahwa ini bukanlah untuk dipercaya apalagi untuk diikuti, tapi ini kita jadikan sekedar untuk menambah keyakinan, untuk menambah ilmu pengetahuan kita bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW memang benar-benar telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita mulai. Bab pertama ini mengandung pewartaan dari malaikat Jibril kepada perawan Maria terkait dengan kelahiran Yesus. Dalam beberapa tahun yang telah lewat, seorang perawan yang bernama Maria, keturunan Nabi David dari suku Yudah. Nabi David ini adalah Nabi Daud, telah dikunjungi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Perawan ini menjalani kehidupan yang suci tanpa dosa, tanpa maksiat, dan tekun dalam beribadah dengan berpuasa. Suatu hari, dalam keadaan sendiri, masuklah ke dalam biliknya malaikat Jibril. Dan Jibril, memberi salam kepadanya dengan ucapan, "Semoga Allah bersamamu, wahai Maria." Sang perawan ketakutan dengan penampakan Jibril. Tapi Jibril menenangkan dia dan mengucapkan, "Jangan takut, Maria, karena engkau telah memperoleh berkah dari Tuhanmu yang telah memilihmu menjadi ibu dari seorang nabi, di mana Nabi ini akan diutus kepada Bani Israel agar mereka dapat berjalan dalam naungan hukumnya dengan sepenuh hati." Sang perawan menjawab, "Lalu bagaimana aku akan dapat mengandung jabang bayi, padahal aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki?" Jibril menjawab, "Wahai Maria, Tuhan yang menciptakan laki-laki tanpa perantara seorang laki-laki." Yang dimaksud menciptakan laki-laki tanpa seorang perantara laki-laki itu adalah penciptaan Nabi Adam ya. Penciptaan Nabi Adam itu tidak melalui laki-laki maupun perempuan. Jadi kita lanjutkan terus. Mampu menciptakan dalam dirimu seorang laki-laki tanpa persetubuhan dengan seorang laki-laki, karena tidak ada yang tidak mungkin baginya. Maria menjawab, "Aku tahu bahwa Tuhanku adalah yang Maha Agung, dan oleh karena itu kehendaknya akan terlaksana." Jibril menjawab, "Engkau sekarang mengandung janin seorang nabi. Hendaknya engkau beri nama dia Yesus, dan hendaknya engkau menjauhkan diri dari anggur dan dari minuman keras dan dari setiap daging najis, karena anak ini adalah suci yang berasal dari Tuhan." Maria membungkukkan badannya dengan penuh kerendahan hati, mengucap, "Perhatikan, hai pelayan Tuhan, pastikan semua ini terjadi." Dan sang perawan memuliakan Tuhan seraya mengucap, "Ketahuilah wahai jiwaku akan keagungan Tuhan, dan bergembiralah jiwaku dalam genggaman Tuhan penyelamatku, karena Dia telah memperhatikan pelayannya yang hina. Begitu besar perhatiannya padaku, sehingga aku akan disebut sebagai orang yang diberkahi oleh semua bangsa. Karena yang Maha Agung telah meninggikan derajatku dan memberkahiku dengan kesucian namanya, karena rahmatnya melimpah dari generasi ke generasi dari mereka yang bertakwa kepadanya. Betapa besar kuasanya
dan dia telah memecah belah si sombong dengan imajinasi hatinya, telah mencabut kekuasaan dan kehebatan dari jabatan mereka dan memuliakan pelayannya yang hina. Pelayannya yang sering berlapar-lapar diri dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, sedangkan hambanya yang kaya dia jadikan serba kekurangan, karena dia memegang janji yang telah dia ikrarkan kepada Abraham dan Ismail. Lanjut bab keduanya, peringatan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel di sini maksudnya adalah Jibril yang diberikan kepada Yusuf terkait dengan kehamilan perawan Maria. Maria yang telah mengetahui kehendak Tuhannya merasa khawatir akan reaksi masyarakat yang mungkin akan menghukumnya atas proses kehamilannya yang tak lazim ini dan akan merajamnya dengan batu sebagai hukuman atas tuduhan berbuat zina. Kemudian memilih untuk bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yosef dari keturunannya, yang tidak mempunyai celah dalam hidupnya, karena dia adalah seorang yang berbudi, takut kepada Tuhan, dan tekun beribadah dengan berpuasa dan bermunajat. Dia menjalani kehidupan sehari-hari berbekal keterampilan tangan, karena dia adalah seorang tukang kayu. Mengetahui kualitas-kualitas ini, Maria memilih laki-laki ini untuk dijadikan suami, dan kemudian diilhamkan kepadanya bimbingan ilahiyah. Yosef, laki-laki berbudi itu, ketika mengetahui bahwa Maria telah mengandung, telah berpikiran untuk menolak untuk menikah dengannya karena takut pada Tuhan. Perhatikanlah, ketika dia tertidur, dia ditegur dengan keras oleh malaikat yang diutus Tuhan dengan ucapan, "Hai Yosef, mengapa engkau menolak Maria sebagai istrimu? Ketahuilah bahwa semua yang telah terjadi atas dirinya adalah kehendak Tuhan. Sang perawan akan melahirkan cabang bayi, di mana engkau akan menyebutnya sebagai Isa, Yesus. Hendaknya engkau menjauhkan dari anggur dan minuman keras, serta dari daging yang haram, karena dia adalah seorang yang suci, yang kesuciannya bersumber dari kesucian Tuhan dari dalam rahim ibunya. Dia adalah Nabi Allah yang diutus untuk bangsa Israel agar dia dapat mengubah perilaku suku-suku Yuda, dan agar Bani Israel menjalani hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sebagaimana telah tertulis dalam hukum Nabi Musa. Dia akan datang dengan kekuatan dahsyat yang dia peroleh dari Tuhannya, dan akan melakukan tindakan-tindakan penuh mukjizat, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan. Yosef terbangun dari tidur, bersyukur kepada Tuhan, dan mematuhi perintah Tuhan untuk menikahi Maria sepanjang hidupnya, mengabdi Tuhan dengan penuh ikhlas.